Akhirnya ketika kita sudah lulus dan di pondok mau nggak mau kan ya kudu sangu. Sangu. Pada saat awal-awal dikasih sangu ya nggak ngerti ini duit untuk apa gitu. Untuk apa wong nggak pernah sangu begitu. Nggak pernah sangu. Mata uang saya juga awal-awal gitu nggak tahu. Kalau sekarang tahu lah. Kalau sekarang sudah tahu. Niku pondoknya tempat di SMP di di Tuban di Asomadia. Itu SMP-nya SMP Negeri 2 Tuban. SMP Negeri 2 Tuban itu Wakila konon katanya itu termasuk SMP yang pinggiran dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Kalau dari sisi nilai pada saat itu kan seleksinya berdasarkan nilai. Harusnya saya misalnya di SMP yang grade-nya agak di atasnya SMP Negeri 2 Tuban ya bisa sebenarnya. Tetapi karena tujuan awalnya ya enggak hanya sekolah itu ya. Dan dilalai kok alhamdulillah kok dikersakne berprestasi saya di sana. Di MI juga sama. Mulai TK saya sudah disuruh lomba-lomba gambar begitu ya sudah juara. Banyak piagam saya yang di situ. Ya saya kaget juga masa masih TK saya sudah juara. Gitu kadang tak lihat-lihat kalau sekarang udah gede ini dulu kan saya enggak tahu ini apa ini ada piagam begini juara. Ternyata itu ya kejuaraan. Zaman TK kemudian MI terus SMP begitu saya dikirim lomba berkali-kali. Ya alhamdulillah juara membawa nama baik SMP saat itu. Kemudian SMA karena di SMP-nya begitu, akhirnya saya diterima di SMA yang favorit di Tuban, SMA Negeri 1 Tuban. Itu plus mondok juga? Masih mondok, saya masih mondok di Asomadia. Ya waktu itu awal-awal sempat kudu gak kerasan masalahnya suasana di pondok di kota sama di desa itu kan beda. Ya kok karepe mau nyari atau milih pondok di pinggiran di desa begitu. Tetapi saya matur sama beliau malah didukani. Mondok lagi sediluk kok wis njaluk pindah. Oleh pindah itu nek mondok minimal wis oleh 3,5 tahun gitu. Jadi akhirnya saya lanjut SMA masih di pondok. Akhirnya lanjut SMA 1. Teman saya seangkatan itu kalau tidak salah ingat dari SMP 2 yang masuk di SMA 1 itu hanya 2. Saya sama satu teman saya sekarang jadi polisi. Itu SMA, setelah SMA jadi 6 tahun kan itu sudah di pondok. Nah saya matur sama beliau sama Abang. Mboten jenengan pamit ke tenggene Yai pada saat itu di Gus Komar, Pondok Kidul. Tenggene Gus Komar. Jawabe Abah malah gak usah pamit. Wis ndang kuliah wae ben kowe ra boyong ning kono statusmu santri kono selawase urip. Ya sampai sekarang statusnya masih santri di sini. Saya kuliah di UNER Surabaya, Fakultas Hukum. S1 saya tempuh 3,5 tahun. Jadi 7 semester saya sudah lulus. 7 semester sudah lulus itu juga sama. Jadi saya mulai masuk itu ya sudah sering dikirim lomba-lomba sana kemari, alhamdulillah juga juara. Di SMA sama juga. Terus kuliah S1 ini wonten? S1 di UNER. S1 di UNER, Fakultas Hukum. S2? S2 di UNER. S3? S3 juga di UNER. S-Tung? S-Tung itu di Bangilan. Jadi S1 sampai S3 saya di UNER. Saya sempat S3, paling enggak S3 lah. Jadi S3 itu saya mau minta untuk pindah kampus. Tapi sama Abah didhawuhi ya ben istiqomah. Jadi biar istiqomah di UNER. Nah enggak taunya ternyata UNER itu didirikan pendirinya dan rektor pertamanya itu adalah Profesor Mr. Pringgodikdo.
Jadi beliau itu dekan pertama Fakultas Hukum, rektor pertama UNER, yang sampai sekarang patungnya itu masih diabadikan di depan kampus Fakultas Hukum UNER. Jadi saya penasaran sakjane sapa sih beliau ini, dan kalau beliau itu sudah meninggal, makamnya di mana? Waktu itu saya penasaran, nggak taunya saya S2 itu pada saat S2 baru tahu dan dikasih tahu sama Abah. Kalau ternyata Profesor Pringgo Tigdo itu ternyata masih hubungan kekerabatannya masih mbah kalau sama saya. Kalau sama Abah ya Pak Lek. Jadi beliau katakan, Abah katakan, ya memang tidak salah kamu kuliah di UNER karena ya dulu yang babat alas di UNER ya yang sendiri. Tanya begitu. Terus niki beralih topik. Menurut panjenengan hukum berpoligami menika kados pundi? Jadi poligami itu asasnya kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 174, di pasal 3 itu disebutkan kalau poligami itu prinsipnya gini, undang-undang kita itu sebenarnya menganut asas monogami. Tetapi di pasal-pasal yang lain poligami itu dibolehkan. Poligami itu diperbolehkan. Di pasal 3 ayat 2 kalau saya tidak salah ya. Pasal 3 ayat 2 itu ketua pengadilan agama bisa memberikan izin atau rekomendasi. Memberikan izin untuk kawin lebih dari satu. Tetapi di ayat 1-nya dikatakan bahwa pada asasnya di Indonesia itu perkawinannya seorang laki-laki ya beristri satu, seorang istri ya bersuami satu. Ini kan asas monogami namanya. Tetapi di ayat 2 ada ketentuan itu. Bahkan di ayat 4 itu disebutkan beberapa syaratnya. Jadi kalau seorang laki-laki beristri lebih dari satu, syaratnya 1, 2, 3. Satu, istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya, istrinya tidak bisa melahirkan keturunan, istrinya cacat permanen, itu ada beberapa syaratnya di situ. Artinya kesimpulannya walaupun ada ketentuan pasal 3 ayat 1 seperti itu yang seolah-olah asasnya monogami, tetapi kenyataannya undang-undang perkawinan kita itu poligami. Pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya? Kalau di dalam konteks hukum nasional ya boleh, selama memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak boleh. Siap. Ya. Terus apakah ada niatan untuk berpoligami? Ini saya. Iya. Jadi ya kembali ke syarat tadi. Poligami dan tidak itu kan ada syarat-syaratnya. Nah syarat-syarat itu kan diimplementasikan pada pasangan kita. Artinya termasuk istri tidak bisa melahirkan keturunan. Itu boleh poligami. Nah, kalau dikaitkan dengan saya sudah punya anak 3. Berarti kan tidak memenuhi syarat ini. Iya. Terus yang lain-lain lah. Ini belum syarat yang secara agama. Istri cacat permanen. Ya itu juga istri saya tidak cacat permanen. Terus yang ketiga berkaitan dengan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Yang namanya suami istri kan tahu kewajiban masing-masing. Dan ini tidak memenuhi syarat menurut saya. Jadi kalau ditanya apakah punya niatan poligami? Ya tidak, karena tidak memenuhi syarat. Siap. Terus bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar menurut panjenengan? Mendidik anak dengan baik dan benar itu relatif. Jadi harusnya itu orang tua yang harus lebih tahu karakter anaknya. Dan orang tua wajib ingat bahwa ada ilmu yang tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak. Tetapi anak itu diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya?
namanya adalah Purwaning Waseso. Purwaning Waseso itu ilmu yang diberikan secara langsung awal-awal. Itu beda ndak kalih laduni? Ya hampir mirip. Contohnya begini, anak yang baru lahir